Halo, nama gue Firman, gue Creative Director di Suasana Kopi, juga co-founder juga. Halo, gue Panji, gue partnernya Firman di Suasana Kopi. Kalau Suasana tadinya kita pengennya bikin Grab and Go tuh yang di Kemang. Setelah riset lagi, pola Grab and Go itu paling fit untuk pedestrian. Oke. Sedangkan di Jakarta kan masih banyak yang kendaraan. Akhirnya ke switch tuh. Sekarang kita Suasana sendiri, kita bikinlah suasananya di kopi kita, tapi optimis juga kalau kopi dibawa pulang bisa enjoy suasana masing-masing. Kalau desain sih kita karena based on namanya Suasana, kita kalau orang datang tuh pengennya lo bisa milih mau lo sukanya kayak gimana sih gitu. Kalau di luar kita setnya yang agak rapi, segala putih, segala macam karena kita suka skandik. Tapi kalau misalnya orang ke dalam kayak surprise gitu, kayak agak lebih rustic, lebih industrial gitu. So kalau misalnya suka nuansa yang lebih rapi bisa di luar. Kalau misalnya yang suka rustic segala macam, industrial di dalam. Kita pertama ketemu Juli di Senali ya. Senali. Oktober kita buka, almost 3 bulan lah. 3 bulan, store pertama ya? Waktu Kemang emang kita bertahap gitu loh bangunnya. Kita running dulu, ada budget sedikit, tambah lagi. Ada budget sedikit, tambah lagi. Dulu emang kita ngejarnya, emang kita daily sales, kita bisa bangun lagi nih. Kita mulai dari 2017, which mean itu belum terlalu menjamur seperti sekarang. Tapi kalau ditanya kenapa yakin di industri ini, seharusnya semakin banyak pemainnya, demand-nya tuh berarti ningkat banyak. Jadi semakin seru. Nah, menjadi PR buat kita dan mungkin kopi-kopi lain, cara nge-brandingnya. Branding yang bagus kan harus ada beda, nggak harus bagus banget, tapi beda. Kita tahu pas PSBB pertama sama PSBB kedua ada hal yang berbeda dari behavior masyarakat gitu. Cuman strategi pertama waktu PSBB 1 tuh awalnya kita nggak mau ngeluarin si botolan ya. Yeah. Awal karena kayak everyone keluarin botolan. Terus habis itu akhirnya karena kok nggak shifting nih gitu si salesnya, akhirnya ya udahlah gue ngobrol sama Panji kayak yaudah coba deh kita ikutin semua kayak teman-teman lain yang ngeluarin botolan, dan akhirnya it's very works. Hari pertama tuh pas pertama kali botolan kita kejual semuanya botol yang kita punya. Nah akhirnya kita manfaatin juga teman-teman influencer yang lagi gratis. Mereka juga kerjaannya nggak ada kan saat itu. Kebetulan kita cuma minta tolong, Jo, gue kirim kopi ya. Oke, santai, kirimin semua. Gitu sih. Ya mereka juga tahu kan kondisinya kita jualan susah. Begitu cukup suportif sih teman-teman influencer ya. Jadi akhirnya saat pandemi kemarin. Jadi akhirnya membantu banget kita waktu pandemi pertama, dan akhirnya kita dapat sebenarnya selama 3 tahun gain sales tertinggi itu waktu PSBB pertama sebenarnya. Kalau kita mungkin sangat fresh karena roasternya kebetulan ada di sini. Yes. Jadi emang ada beans yang after roast kita rest itu emang siap buat pakai. Gitu. Terjaga dong. Iya, soalnya kita minum kopi juga. Iya. Nanti kan kita nggak enak juga nggak. Iya. Dari lahir. Semua gayo, Mas. Semua gayo. Semua gayo. Nggak ada. Mungkin dan yang paling kita kuasai saat kita opening coffee shop itu gayo. Ya, kayak kita tahu juga kayak semua coffee shop jual banyak beans. Mungkin kalau mereka mau cari gayo, mereka bisa cari ke Suasana. Karena kita punya gayo dengan beberapa proses pasca panen. Gue selain karena sudut pandang beda sama Firman, karena sebelumnya gue tahu juga track record dia pernah bikin digitalan yang cukup lumayan lah ya gitu, waktu kuliah ya. Jadi gue pikir kalau misalnya Firman bisa supply tenaga dia di sini bareng-bareng sama gue, kayaknya ruang kerjanya full nih. Gue bisa cover yang ini, Firman bisa cover yang ini. Jadi cukup. Kalau yang dibilang sahabatan dari dulu banget, kita kayaknya sempat kepisah juga ya waktu kuliah di Malang, gue di Semarang. Cuman mungkin kalau untuk bisnis, kayaknya kita harus milih benar-benar yang saling ngisi. Kalau gue isu finansial pasti jadi concern. Cuman ketika lo kenal partner lo, itu bisa pelan-pelan gak jadi big issue. Karena lo bisa tahu nih kapan momen ngobrol. Kadang kan sensitif soalnya, sensitif, jadi emang harus pilih-pilih lah. Gua tahu kapan dia bisa diajak ngobrol yang sensitif, kapan yang enggak, gitu sih. Kalau enaknya sama temen, nggak enaknya mungkin once
lo ada kegundahan, lo juga harus nggak bisa langsung keluar kayak gitu, soalnya selain doing business ada pertemanan di situ. Yang paling buat gue yakin adalah salah satu yang gue punya adalah taking a high risk sih. Jadi Panji ini orangnya nekat dan taking high risk. Gue nekat, cuman gue kayak nggak high risk banget. Jadi kayak perhitungan gue tinggi banget tentang sesuatu hal. Bahkan I've never think that I would like to open the business gitu. Kalau waktu itu dia nggak ngajak, kayak gue nggak. Karena dia yang ngajak lah, maksudnya kayak I already know him since a very long ago gitu. Jadi gue udah tahu dia dari awal. Kalau SMA gue nggak tahu gue mau jadi apa nih gitu. Tapi kalau Panji dari dulu kayak gue kuliah mau masuknya teknik industri, gue habis kuliah mau jadi entrepreneur, even dia harus kerja dulu gitu. Cuman kan kerja kan to get experience, to be a leader gitu. Nggak melulu kayak lo, gue mau jadi entrepreneur, gue habis kuliah langsung entrepreneur, enggak sih. Buat memulai usaha memang harus ada yang ngegas, harus ada yang ngerem. Nah di suasana gue bagian ngegasnya, Firman yang bagian ngerem. Jadi nggak nabrak gitu, yang namanya juga usaha ya. Usaha kan.